ini mungkin juga kalau sebagai anak muda dan juga dikasih nomor 10 dan juga menjadi ikon klub dan juga be ambassador langsung dari Adidas, ya mungkin ini bisa jadi suatu tekanan kalau memang si Yıldıznya merasa ada star syndrome gitu. Tapi sampai akhir musim lah ya, kita sudah pasti ke UCL lah paling tidak. Ya syukur-syukur kalau bisa masuk perempat final lah di UCL tahun ini. Karena gini, saya kaget ada beberapa partai ya yang kita kepleset itu di luar dugaan, kayak Cagliari sama kemarin Atalanta. Pemain Starboard kita resmi diperpanjang. Selamat ya Dik Yıldız. Oke, halo Sobat Sara Juventini. Nah, balik lagi nih bareng aku, Amel, yang akan menjadi host kali ini. Dan tentunya aku nggak sendirian nih. Karena aku ditemani oleh narasumber kita, yaitu ada Mas Bio dan juga Mas Yasir. Boleh disapa dulu nih Mas. Silakan Mas Bio, boleh disapa dulu. Halo, ketemu lagi Amel dan juga Mas Yasir. Salam kenal, kita baru pertama kali siaran nih sama Mas Yasir. Terima kasih ya sudah sama Suara Juventini sampai detik ini. Oke, perkenalkan dengan gue Bio Juventini dari Jakarta Timur. Oke, terima kasih Mas Bio. Silakan selanjutnya Mas Yasir. Baik, terima kasih Mbak Amel atas kesempatannya. Salam kenal juga Mas Bio. Perkenalkan, saya Yasir Juventini dari Makassar. Oke, terima kasih Mas Bio dan Mas Yasir. Nah, teman-teman Juventini gitu yang mungkin juga baru ngeliat nih ya Mas Yasir ya, yang baru bergabung gitu ya, menjadi salah satu narasumber kita. Nah, Mas Yasir ini adalah salah satu membership kita nih teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang mau juga menjadi seperti Mas Yasir atau juga mau tergabung nih dalam grup WA ya, nanti jadi kalau misalnya kalian ikut membership, kita tuh bakalan ada grup WA-nya yang pastinya kita bakalan update terus tentang klub kesayangan kita, yaitu Juventus ya. Jadi kalian yang WA-nya sepi, yang nggak mau ketinggalan berita Juventus, langsung aja bergabung ya kan. Nah, sekarang kita juga udah ada QRIS ya. Jadi kalau teman-teman nih ada QR, kalau teman-teman mau ngasih dukungan gitu ya, mungkin belum mau nih ikut membership, kalian mau kasih dukungan lain untuk channel kesayangan kalian, tentunya bisa banget ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja nih masuk nih ya ke materi yang pastinya kayaknya teman-teman Juventus ini nggak sabar ya, yaitu adalah Adik Yıldız ya. Nah, kita kan udah tahu ya, akhirnya penantian panjang terkait masa depan Kenan Yıldız ini pemain muda yang kerap disebut sebagai star boy Juventus ya, udah ganteng, masih muda ya kan, mainnya bagus gitu ya kan. Setelah berbagai spekulasi dan rumor gitu soal perpanjangan kontrak, Juventus kan akhirnya nih mengkonfirmasi bahwa Yıldız resmi diperpanjang gitu ya masa baktinya hingga 2030 ya, disertai dengan kenaikan gaji nih yang signifikan. Ya, lebih dari sekedar urusan administratif ya, perpanjangan kontrak ini kan membawa pesan yang jelas nih, di mana Juventus bukan hanya mengamankan aset mudanya gitu ya, tetapi juga menegaskan bahwa posisi Yıldız ini sebagai bagian penting ya dari proyek klub ke depan. Kenaikan gaji ini kan bisa dibaca sebagai bentuk kepercayaan, terus juga stimulus ya, sekaligus sinyal bahwa Juventus menempatkan Yıldız sebagai pemain utama gitu yang dan juga menjadi andalan untuk masa depan klub. Namun kan kita balik lagi ya, di balik kepercayaan tersebut kan selalu ada konsekuensi dan juga ekspektasi nih yang menyertai. Nah, gimana nih Mas Yasir dan juga Mas Bio itu melihat keputusannya Juventus memperpanjang kontrak Kenan Yıldız hingga 2030 ya, dengan kenaikan gaji yang cukup besar gitu ya. Apakah ini menandai gitu bahwa Juventus nih ini benar-benar membangun masa depan tim di sekeliling Yıldız ya? Kalau di sisi lain kan kalau kita lihat nih dengan status baru, tentu ada tanggung jawab yang lebih besar ya, apalagi dengan adanya kenaikan gaji, tentu ada tantangan yang berat gitu yang akan dihadapi adik kita ke depan. Nah, baik dari sisi tekanan performa, mungkin juga konsistensi, maupun perannya di dalam struktur permainan Juventus. Nah, gimana nih pendapatnya dari narasumber kita? Silahkan Mas Bio dulu deh. Dari tadi Mas Bio kayaknya seneng nih bahas Dede. Dede gemes ya? Amel seneng banget kalau bahas Dede gemes. Oke, ini Kenan Yıldız memang satu
movement yang bagus dari sisi manajemen Juventus ya, karena memang Starboy kita ini adalah salah satu yang paling memukau gitu, dan juga paling banyak diminati sama klub-klub di luar Italia ataupun juga di Italia sendiri gitu. Dan juga memang perpanjangan kontrak Ildiz ini cukup panjang ya, sekitar 4+1, kalau mau detailsnya lagi itu 4+1 untuk perpanjangan bisa sampai 2031, dengan mungkin ada achievement tertentu yang mungkin bisa diperpanjang sampai 1 tahun lagi. Dan juga untuk biaya gajinya pun naik sekitar 6 kali lipat ya, dari sebelumnya itu sekitar 1, juta euro sekian menjadi 6, juta euro sekian. Nah ini mungkin juga kalau sebagai anak muda dan juga dikasih nomor 10 dan juga menjadi ikon klub dan juga ambasador langsung dari Adidas, ya mungkin ini bisa jadi suatu tekanan kalau memang si Yildiznya merasa ada star syndrome gitu. Tapi sampai saat ini dilihat dari performa dan juga dari attitude seorang Kenan Yildiz, dia bisa langsung memegang amanah tersebut ya, karena terlihat dari golnya pun ada suatu growth, asisnya juga ada growth dari musim yang lalu, dan juga kontribusi luar lapangannya dari iklan, dari penjualan jersey, dan juga daya tarik minat di dunia digital Juve pun semakin naik sampai saat ini. Dan juga Kenan Yildiz memang ini menjadi pionir lah buat klub lain seperti mungkin klub Serie A untuk memperpanjang Starboy-nya, karena memang Serie A semakin tertinggal saat ini untuk banyak pemain bintang yang pindah ke luar Serie A, ke IPL ataupun ke klub-klub kaya di luar IPL. Yang terakhir yang sangat gue sayangkan adalah kepindahan dari Kvaratskhelia ke PSG. Ya memang di sana dia dapat UCL, tapi untuk Serie A sendiri ada suatu kemunduran karena bintang-bintangnya keluar dari Serie A. Nah ini ada artikel di Italia sana bahwa perpanjangan Yildiz dia bukan hanya untuk Juventus tapi untuk Serie A, karena Serie A bisa mempertahankan beberapa bintangnya yang sekarang mungkin yang dilihat di Serie A hanya Yildiz, ada Lautaro Martinez di Inter Milan, dan juga Rafael Leao di AC Milan. Nah mungkin ini suatu kebanggaan sih buat Juventus, karena dari iklannya pun Yildiz langsung ditaruh di bangku bangku keramatnya Juve gitu, karena dari bangku itu akhirnya terbentuklah Juventus sampai saat ini dari tahun 1897 gitu, Mel. Oke, terima kasih Mas Bio. Jadi kalau misalnya kita lihat ya sisi positif ya. Tapi kalau misalnya tadi kan Mas Bio ada singgung-singgung ini ya, ada start syndrome ya. Semoga Iya. aja kita doain Dede Kenan Yildiz ini nggak kena start syndrome sih. Soalnya biasanya pemain, kalau kita lihat pemain Indonesia gitu kena start syndrome, dia performanya jadi menurun ya. Tentunya kita berharap Kenan Yildiz tetap rendah hati gitu ya, dan mainnya tetap bagus. Kalau dari Mas Yasir nih, gimana? Silakan Mas. Baik, terima kasih Mbak Amel. Sebelum saya menjawab, saya mengajak ke teman-teman yang subscribe Suara Juventus ini untuk berlangganan ya paketnya yang 10 atau 20 per bulan supaya bisa tampil seperti saya. Baik, menjawab mengenai Kenan Yildiz ya. Dari perpanjangan kontrak dan kenaikan gaji ini tentu saja kita mengharapkan ya ekspektasi lebih dari performa Yildiz ini. Tapi tentu saja manajemen juga harus support ya pemain-pemain yang di sekitar Yildiz ini harus juga bisa ngeblend gitu. Jangan sampai uh, hanya Yildiz nanti yang menggendong Juve sendirian, sementara yang lainnya nggak bisa. Itu yang harus diperhatikan komposisinya oleh manajemen. Yang kedua, harapannya mudah-mudahan ya tidak cedera kayak Dybala kemarin ya. Sayang sekali kemarin. Jangan sampai cederanya kayak Dybala terus dilepas lagi, ya tidak awet nomor 10-nya. Dan juga tidak macam-macam ya kayak Pogba. Mudah-mudahan di sini tidak kena star syndrome kayak Pogba, itu saja sih. Oke, terima kasih Mas Yasir. Tentunya kita juga jangan sampai gitu ya. Emang Kenan Yildiz ini seolah-olah jadi tulang punggung gitu ya. Semoga juga pemain-pemain di sekeliling Yildiz itu, pemain-pemain Juventus yang lainnya juga tetap performanya juga ditunjukin justru ya kan, biar gak mau kalah gitu sama dedek kita ya kan. Dan itu tadi ya, semoga aja dia nggak kena star syndrome, karena ini yang bahaya nih. Oke, nah
tentunya kan setelah Juventus gitu ya resmi memperpanjang kontrak Kenan Yildiz ya disertai kenaikan gaji ya. Isu perpanjangan kontrak di Juventus kan tidak berhenti pada satu nama aja ya kan. Pembahasan mulai melebar nih ke beberapa pemain lain gitu seperti Weston McKennie, terus juga ada Spalletti, nggak Captain Thuram yang kontrak atau struktur gajinya nih masih masuk dalam evaluasi klub kan. Ya, namun kalau kita harus memilih nih satu sosok yang paling krusial gitu untuk dibahas saat ini, perhatian seharusnya diarahkan bukan pada pemain nih, mungkin lebih pada pelatih kita yaitu Luciano Spalletti ya. Sebab kalau kita lihat kan seluruh komposisi skuad, peran pemain hingga arah permainan Juventus itu kan berada dalam perancangan dan juga visi Spalletti. Ya, di sinilah letak perbedaannya nih, gimana merancang tim untuk jangka pendek gitu ya untuk beberapa bulan ke depan jelas berbeda nih dengan membangun fondasi untuk beberapa musim ke depan dan untuk bisa bekerja sama gitu dengan perspektif jangka panjang seorang pelatih kan membutuhkan kepastian juga nih dan dukungan struktural ya salah satunya itu kan melalui kejelasan kontrak nih dengan situasi seperti ini nih, seberapa urgent sih menurut Mas Bio dan juga Mas Yasir gitu ya bagi Juventus untuk segera memperpanjang kontrak Luciano Spalletti ini? Apakah langkah tersebut nih sebaiknya dilakukan sekarang gitu ya sebagai bentuk kepercayaan dan juga dukungan nih agar Spalletti bisa merancang tim dengan visi jangka panjang gitu ya atau justru lebih bijak menunggu hasil akhir nih akhir musim atau baik di liga maupun kompetisi lain sebelum mengambil keputusan nih soal perpanjangan kontrak dari pelatih kita sendiri. Nah, gimana nih? Mas Bio kayaknya kok mikir banget nih. Boleh deh Mas Bio duluan deh. Iya, karena memang kalau dari gue sendiri mungkin dari secara proporsional ya harusnya memang dari sekarang kalau untuk menentukan pelatih karena kemarin kita lihat di jendela Mercato Winter nih incerannya Spalletti di striker nggak ada yang datang sama sekali berarti memang ada suatu apa namanya kayak puzzle-nya yang belum nyampe ini sampai sekarang dan mungkin ini momentumnya sekarang karena sudah perpanjangan Yildiz dan juga ada isu juga keperpanjangan untuk Weston McKennie dan juga memang sepertinya dari sekarang manajemen Juventus harus memikirkan untuk perpanjangan dari Luciano Spalletti karena kita lihat dengan pelatih yang sudah punya jenjang karir yang sudah jauh banget gitu loh terlebih dari pelatih yang kemarin dari Tudor dari Mota kelihatan dari dia memimpin pertandingan dan mempresentasikan strategi di lapangan tuh kelihatan banget kematangannya gitu Mel karena si Spalletti sudah melatih dari tahun 94 ya kelihatan banget perbedaannya antara ketiga pelatih yang tadi disebutkan karena memang Juventus memang dari segi sejarah dan juga dari segi kebutuhan ya memang harus pelatih yang sudah senior dan juga sudah memberikan gelar gitu ya dari yang dia pegang gitu. Terakhir kan dia juara di Napoli dan juga sudah megang timnas Italia biarpun di timnasnya juga kurang mulus akhirnya diganti tapi memang secara pengalaman dan juga secara taktik beliau sudah berpengalaman di Serie A juga dan juga di luar Serie A juga dia sempat melatih Zenit Saint Petersburg dan ini mungkin memang harus diperpanjang karena nanti kita harus menentukan pemain mana yang sudah kita keker nih dari sekarang buat masuk Juventus buat di Mercato Summer gitu Mel. Dan juga dia sangat dekat sama pemain dan kemarin terlihat dari acara perpanjangan kontraknya Yildiz sampai dia datang nggak hanya manajemen yang datang tapi dia sampai datang memberikan selamat juga kepada Kenan Yildiz karena dia sempat kagum sama Yildiz sampai bilang Yildiz sampai ngomong gini Real Madrid, Manchester United, Arsenal bisa membeli saya tapi hanya bisa membeli di game FIFA tidak di real life. Nah itu mungkin yang bisa Spalletti pendekatan pemainnya pun dia oke gitu jadi memberikan semangat dan juga memberikan apresiasi pada pemain yang sedang bermain on fire gitu. Terlebih juga Weston McKennie sekarang di bawah dia menjadi mesin golnya Juventus. Kelly yang dulu di sanjung-sanjung secara negatif sekarang menjadi sanjung secara positif gitu loh. Nah ini mungkin membuktikan bahwa Spalletti memang sosok pelatih yang cocok untuk Juventus ke depannya ya. Kalau gue sih dari sekarang harusnya nggak usah nunggu-nunggu sampai summer ya, harus sekarang diperpanjang minimal sampai 2-3 musim ke depan gitu Mel. Oke, terima kasih Mas Bio. Karena memang juga
perpanjangan pelatih atau pelatihnya siapa itu memang juga ngaruh gitu ya. Karena kan kalau Iya, misalnya ngaruh memang banget lah. Spalletti tidak diperpanjang itu kan berarti pemain kita harus adaptasi lagi pelatih baru. Karena kalau Iya, kita lihat kan betul. semenjak ke Spalletti itu awal-awal Mm-mm. musim Juventus kayak mainnya bagus ya. Kita nggak ada lagi Iya. apa imbang-imbang, kita ada menang ya Mm-mm. kan, sering menang Mm-mm. juga. Kalau aku juga setuju sih. Kalau dari Mas Yasir gimana nih? Silakan Mas Yasir. Oke, baik. Terima kasih Mbak Amel. Jadi kalau dari saya agak berbeda ya. Kalau saya nunggu sampai akhir musim lah ya. Kita sudah pasti ke UCL lah paling tidak. Ya syukur-syukur Mm. kalau bisa masuk perempat final lah di UCL tahun ini. Karena gini, saya kaget banyak apa ada beberapa partai ya yang kita kepleset itu di luar dugaan. Kayak Cagliari Iya. sama kemarin Atalanta. Heeh. Uh, saya apa ya? Tumben saya nonton live kok amburadul ini mainnya sampai 3-0 pula ya. Jadi apa ya? Terus tadi subuh itu Lazio. Kita Mm. sampai nunggu menit terakhir baru bisa ini sih, bisa imbang. Jadi sebenarnya yang kita harapkan dari Spalletti ini tinggal konsistensi saja karena ada beberapa partai yang sebenarnya kita tidak apa ya, tidak layak untuk kehilangan poin lah. Kok bisa Hmm. apa ya? Istilahnya kalau kuliah ini mata kuliah andalan kok bisa dapat C gitu atau D. Ibaratnya kayak gitu. Itu Mbak ya. Oke, terima kasih Mas Yasir. Berarti kalau dari Mas Yasir memang agak berpandangan berbeda gitu ya, tapi nggak apa-apa. Dilihat kita akhir musim lah ya. Tapi emang saya kira juga kita lawan Atalanta, saya kira kita bisa menang sih. Saya kaget pas lihat IG kita kalah. Telak Tiga pula ya. kosong, 3-0 gak sih ya? 3-0 ya? Iya. Iya, 3-0, men. Bener kan? Iya, kok Iya. kalah? Heeh. Padahal kayak pas Mm. kemarin pada bahas kayak bisa menang nih. Iya. Oke, nah kalau misalnya sekarang kita bahas ke hasil winter nih ya, hasil winter dari Juventus gitu kan, akhirnya mulai bisa Mm. kita evaluasi nih ya kan. Setidaknya kan kita bisalah memberikan kesan awal di atas lapangan ya. Ada dua nama yang didatangkan ya, yaitu ada Jeremy Boga dan juga Emil Holm ya, yang dimana sudah mulai mendapat menit bermain ya di bawah arahan Luciano Spalletti kalau nggak salah. Kemarin pas melawan Lazio mereka si Boga juga dapat ya, atau dua-duanya sih ya, dua-duanya ya. Ya. Dua-duanya sudah dapat menit bermain ya. Nah, kalau kita lihat kan secara khusus nih Boga nih yang sudah dimainkan dalam dua pertandingan ya, dan juga langsung menunjukkan kontribusi nyata. Di mana tadi ya pada laga terakhir melawan Lazio dia kan mencatatkan satu assist nih, sebuah detail penting ya, mengingat kalau kita lihat kontribusi ofensif ini kan seringkali menjadi parameter utama nih bagi pemain yang datang di bursa musim dingin ya, masuk di fase akhir pertandingan. Boga bukan sekedar hadir sebagai pelapis, tetapi memberi dampak langsung terhadap jalannya laga. Sementara itu kalau Emil Holm kan juga sudah diperkenalkan ke dalam rotasi tim, termasuk tampil pada laga Coppa Italia melawan Atalanta ya. Meski mungkin perannya belum sebesar Boga nih, tapi kehadirannya kan memberikan gambaran awal tentang bagaimana Juventus nih mulai menyiapkan alternatif di sektor yang sebelumnya cukup terbatas. Dengan sampel yang memang masih kecil, wajar kan jika evaluasi ini belum bisa bersifat final ya. Namun justru di titik inilah pertanyaan menarik muncul nih. Apakah gitu dua rekrutan ini gitu ya benar-benar menjawab kebutuhan Juventus atau sekedar solusi jangka pendek nih untuk menambal kedalaman skuad. Nah, kalau kita lihat kontribusi awal Jeremy Boga dan Emil Holm setelah didatangkan di winter market, apakah Mas Bio dan juga Mas Yasir menilai nih ini sebagai rekrutmen yang tepat gitu ya secara kebutuhan dan timing, atau masih terlalu dini nih untuk menyimpulkan keberhasilannya. Nah, kalau khusus untuk Boga kan yang sudah memberi assist dan tampak langsung menyatu gitu ya, tampaknya langsung menyatu dengan ritme permainan. Apakah narasumber melihat potensi nih bahwa ia akan terus mendapatkan menit bermain gitu ya yang konsisten, bukan sekedar opsi situasional di menit-menit akhir saja nih. Mana nih? Pendapat ya, silakan Mas Bio deh, boleh. Hmm. Ya, karena kalau lihat dari secara performa di lapangan kemarin, beberapa match ke belakang, ya belum terlalu kelihatan antara kedua pemain ini. Tapi kalau di compare antara kedua pemain ini, Jering Boga ya memang karena sudah hatam sama Liga Italia dan juga sekarang usianya sudah 29 tahun ya, sudah matang juga di usia emas seorang pemain bola gitu ya Mele. Tapi karena si Jeremy Boga kan pernah main di Sassuolo, pernah main di Atalanta, jadi mungkin secara adaptasi nggak perlu lama-lama lagi tuh buat atmosfer Liga Italia dan juga
dia kan bisa main di beberapa posisi di depan gitu, bisa di kiri atau bisa di kanan dan juga bisa di striker gitu. Dan juga buktinya di Sassuolo dulu dan juga di Atalanta masing-masing sudah mencetak 18 gol dan juga 5 gol dan juga beberapa assist ya. Mungkin dia memang seorang pemain yang ibaratkan komplit lah, bisa mencetak gol dan juga bisa memberikan assist di tim yang dia bela gitu, maupun di beberapa tim sudah apa namanya terbukti ya. Tapi kalau untuk Emil Holm ini, karena kalau gue lihat dia masih mencari ya, karena beda pressure-nya antara bermain di Atalanta dan juga main di Bologna dan juga main di Juventus gitu, beda. Karena Juventus tekanannya lebih besar karena notabene menjadi tim besar di Italia dan juga banyak juga gamenya, game-game yang tricky-tricky dan juga banyak pergantian yang harus dibutuhkan. Sepertinya memang Holm ini belum terlalu kelihatan di berbagai menit yang dia dapatkan gitu. Berapa ya kemarin, sekitar nggak banyak menitnya karena memang kebutuhan timnya masih ada Kalulu gitu yang bisa tampil solid selama 90 menit. Cuma untuk Emil Holm ini hanya untuk penyegaran di sisi kanan Juventus. Tapi kalau untuk Boga ini satu efek apa namanya, memberikan efeknya cukup oke, karena dia sudah memberikan satu assist yang mana mengalahkan si Messi dari Kosovo, Edon Zegrova, yang mana dari awal musim dia belum bisa memberikan satu assist ataupun gol. Tapi Jeremy Boga sudah memberikan satu assist kemarin, dan ini memperlihatkan bahwa pembelian di winter ini termasuk yang ada oke lah. Dan juga memang ini permintaan dari Spalletti langsung gitu, Jeremy Boga sama Emil Holm, yang mana kurang striker aja. Mungkin kalau sudah ada satu striker yang oke gitu, yang memang diminta sama Spalletti, nanti mungkin diajukan di bulan Juni ya. Tapi mungkin sekarang untuk pace-nya si pergantiannya untuk si siapa namanya Yelis dan juga Chico ini sudah ada dan mungkin bisa alternatif serangan. Tapi dari sisi penilaian untuk winter ini masih belum terlalu kelihatan sih Mel, karena baru 2 game ya mereka semua main. Tapi untuk Boga sudah oke. Kalau memang dari gerintanya ada, karena memang dia mengaku sebagai Juventini sejak kecil. Mungkin nanti di beberapa match dia dikasih kesempatan, dia bisa langsung memberikan kontribusi yang nyata gitu, Mel. Oke, terima kasih Mas Bio. Jadi kalau misalnya kita udah menyimpulin ya, mungkin masih terlalu dini ya. Tapi kalau misalnya untuk Boga sendiri kita sudah melihat ya, mungkin dia juga tadi yang Mas Bio bilang ya, dia gak terlalu kaget gitu ya, karena juga sebelumnya bermain di Liga Italia gitu ya. Sementara kalau untuk Emil Holm sendiri mungkin masih belum menunjukkan lah ya. Kalau dari Mas Yasir nih gimana Mas Iya. pendapatnya? Baik Mbak Mel, saya dari statistik dulu ya. Kalau dari Emil Holm ini, dia di Bologna 48 kali tampil, 2 gol dan 6 assist ya. Sementara kalau Jeremy Boga ini di Sassuolo dia 102 kali caps, 18 gol, 9 assist ya. Kalau menurut saya, dua ini harus diberi kesempatan ya. Pas jadwalnya kita lawan Pisa. Jadi kalau klub kecil bisa kita tempatkan mereka, karena Boga ini dia bel karir ya. Dia bisa membawa bola sampai ke flank lawan ya di blok rendahnya. Sementara Holm ini dia stabilitas di sisi back ya, jadi bisa dirotasi juga dengan Pierre Kalulu ya. Lalu di fase bertahan juga ya, Emil Holm ini solid juga ya. Jadi bisa dikasih kesempatan mungkin 60-70 menit pada saat kita lawan Pisa ya. Boga ini cocoknya di 4-3-3 atau 3-4-2-1 ya. Seperti itu. Seperti itu Mbak Mel. Oke, terima kasih Mas Yasir. Berarti kalau misalnya dilihat ya gini, kalau misalnya Boga dan Home ini juga kita harus kasih kesempatan ya. Apalagi mungkin kalau misalnya Iya. tadi ya melawan klub-klub yang mungkin kecil, mungkin boleh lah gitu Spalletti kasih lah ke pemain baru kita. Siapa tahu aja mereka ternyata menunjukkan gitu ya performanya yang kita Iya, tidak betul. duga-duga gitu ya, dan juga bisa menjadi pengganti ya dari pemain-pemain utama kita gitu. Oke,
Oke, terima kasih untuk narasumber kita, teman-teman Suara Juventini. Itu dia pembahasan kita tentang tadi ada Kenal Yildiz, lalu ada Spalletti, dan juga tentang Winter Mercato kita ya, dua pemain baru kita. Buat teman-teman juga boleh nih yang mau berdiskusi langsung aja komen, jangan lupa di like dan di share ke teman-teman Juventini yang lainnya. Saat aku Amel dan juga narasumber kita Mas Yasir Mas Vio pamit undur diri. Kita tutup dengan final Fine. Forza Forza Juve. Juve.